Oke, untuk screen-nya kelihatan? Kelihatan, Kak. Oke. Nah, jadi untuk milestone ketiga ini sebenarnya milestone terakhir yang mana kalau misalkan syaratnya masih sama ya untuk milestone tuh kalau misalkan nah ini reminder lagi aja kalau misalkan ada yang lupa. Jadi tiap milestone tuh kalau misalkan eh bisa dibilang kayak inilah wajib harus kerjain dan wajib harus pas. Kenapa? Ya karena kalau misalkan di milestone ini nggak pas atau ada yang failed, itu otomatis udah langsung kena WL. Nah, mungkin di sini ada yang udah ngoleksi satu WL atau dua WL. Semoga nggak akan apa namanya, nggak ada minat untuk nambah WL lagi gitu. Jadi kalau bisa stop sampai ya kalau misalkan masih belum ada yang dapat WL ya harusnya pertahankan untuk nggak dapat WL. Cuma kalau misalkan udah ada yang dapat satu atau dua itu jangan diambil hati karena masih aman. Jadi sebelum dapat WL ketiga itu harusnya masih aman kayak gitu. Jadi untuk di Project Milestone 3 ini kalau bisa kalian harus bisa pas untuk ngerjainnya. Nah, jadi di sini tuh ada apa aja sih yang masih dikerjain? Yang pasti ini milestone 3 ini lebih ke back end. Jadi kita bikin API pakai Flash Python dan di sini sebenarnya boleh di deploy boleh enggak. Tapi ya kalau misalkan bisa di deploy itu lebih bagus. Jadi kan biar biar nanti untuk ngedemoinnya lebih enak dan untuk ngetesnya juga lebih gampang gitu ya. Jadi kalau bisa di deploy itu boleh. Cuma kemarin kan belum sempat ada yang ngasih tahu kalau misalkan cara deploy dengan adanya database itu seperti apa itu kan belum belum ada yang ngasih tahu ya. Nah, mungkin itu eh kalian bisa ini sih eh apa namanya? Coba cari tahu gimana caranya biar bisa deploy dengan adanya database. Nah, kalau kemarin kan deploy-nya eh, kebanyakan di front end ya, di back end juga ada yang beberapa yang udah sukses deploy tapi belum dengan si database-nya kan. Nah, uniknya di sini tuh udah ada database-nya kalau misalkan mau deploy. Cuma kalau misalkan emang nggak sempat banget nih, ya itu nggak masalah sih karena di sini juga nggak ada penilaian untuk si deployment-nya. Jadi lebih ke goal-nya tuh kalian bikin milestone back-end nih, yang mana back-end itu pakai Flash Python dan dia ada dokumentasi API-nya kayak gitu. Nah, untuk fungsi-fungsinya tuh kurang lebih bentar. Nah, ini temanya tuh lebih ke banking aplikasi. Jadi kalau ngelihat di sisinya ada nih ada user management, ada berarti ada CRUD yang buat user manajemennya, terus ada akun manajemennya. Ini juga CRUD, terus ada transaksinya. Berarti ada satu, dua, tiga. Tiga CRUD untuk ngelola si tiga data ini. Kayak gitu. Nah, di sini juga udah disediain deskripsinya, jadi kalian nggak perlu mikirin harus
ID itu harus apa, terus username itu harus apa gitu. Nah, di sini udah langsung dikasih tahu kalau username tuh dia varchar, terus lengnya 255 dan unique kayak gitu. Terus email dia unique juga, terus dia ya dia unique, password hash, terus create date sama update add. Terus kalau yang akun dia ada ID, user ID, akun tipe, dia varchar, tipenya tuh ada dua nih, misalkan ada checking, ada saving. Terus ada akun number, dia varchar, unique juga, balance, dia desimal, 10,2. Nah ini tahu nggak 10,2 tuh apa? Desimal 10,2. Kan di sini kebanyakan varchar ya, varchar, varchar, terus ini date time, ini INT. Nah di sini ada desimal 10,2. Ada yang ini nggak ingat nggak kemarin pas belajar database 10,2 tuh ini desimal tuh apa maksudnya? Ini balance ya. Balance dia tipenya desimal tapi di sini ada dalam kurung 10,2. Iya betul Tobias. Jadi dia lengthnya 10 terus ada dikasih limit 2 digit di belakang koma. Kayak gitu misal 10 digit itu berapa? 6 juta. Kalau 10 digit berapa? 1 M ya. 1 M koma 32 gitu. Nah, mungkin kayak gitu. Jadi ada limit marknya 10 langnya. Terus dia dikasih limit setelah komanya dua digit gitu. Nah, untuk created add sama updated ini udah default sih harus pakai date time. Terus di sini ada transaksi, ada ID, integer, primary key, unique juga. Nah, mungkin nanti untuk setiap ID ini kalian bisa implement untuk auto increment ya, biar nanti kalian nggak perlu nentuin lagi tuh ID-nya berapa gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau bikin ID-nya yang unik, tapi di sini ID-nya integer sih semuanya. Jadi kalian bisa langsung implement si tiap masing-masing ID-nya tuh pakai auto increment aja. Jadi ketika insert nanti, ketika query insert itu kalian nggak perlu nyantumin value ID-nya. Jadi tinggal langsung aja ini 1, 2, 3, 4, 5 value ini aja yang kalian isi. Untuk ID-nya karena dia udah auto increment dia akan otomatis ngisi sendiri kayak gitu. Itu kalau di MySQL. Kita kan pakai database-nya MySQL ya. Kayak gitu. Jadi untuk semua eh, ID di masing-masing table kalian pakai auto increment aja biar lebih mempermudah kayak gitu. Nah, di sini juga ada from akun ID. Dia integer dan dia foreign key-nya ke akun ID. Berarti kan dia relasinya ke sini ya, ke akun ID. Terus ada to akun ID. Dia foreign key juga ke akun ID juga. Oh, kalau yang from-nya dia yang akun initiate, tapi kalau yang to akun berarti dia yang receive-nya kayak gitu. Nah, berarti bisa dipikirin tuh untuk flow-nya tuh seperti apa di table transaksi ini. Terus di sini juga ada amount juga sama desimal 10,2. Ada tipe juga di sini varchar, tapi di sini ada 3 tipenya, ada deposit, withdraw atau transfer. Ada deskripsi, varchar. Ini sebenarnya deskripsi bisa pakai teks ya. Jadi sebenarnya kan deskripsi itu bisa panjang, tapi kalau di
Kalau banking harusnya ada limitnya sih. Ya nggak apa-apa pakai ini. Cuma ada case lain kalau misalkan eh, varchar tuh nggak mesti apa namanya bisa lebih dari 255 gitu. Pengen pengen lebih dari ini. Itu pakainya bukan varchar tapi pakai apa nih? Kalau misalkan lebih dari 255 tapi string. Ada yang masih ingat? Misal nih bikin blog kan ada kalau misalkan blog mungkin tabelnya ada eh, title terus author sama deskripsi isinya lah isi blognya. Nah, si isi blog itu dia tipenya apa? Karena kan harusnya lebih dari 255 karakter ya. Nah, itu biasanya pakai apa? Kalau tipe yang bisa menampung banyak karakter string. Ah, betul, jadi bisa pakai teks ya. Teks itu dia unlimited, unlimited karakternya. Jadi bisa menampung banyak karakter, nggak hanya terbatas di 255 doang. Itu untuk varchar ya. Varchar tapi dia eh, nggak ada batasan limitnya untuk di satu kolom itu. Nah, itu bisa kalian implement, implement pakai varchar. Jadi pakai teks. Jadi nggak perlu di deskripsiin lagi nih. Misal teks 5.000 gitu, itu nggak perlu. Langsung aja teks doang tulisannya di sini. Nah, di sini juga udah dikasih tahu nih, udah mempermudah kita buat nentuin relasinya, relationship-nya. Jadi satu user punya banyak akun. Nah, berarti relasinya kan user ke akun tuh one to many. Nah, kalau dari akun ke user itu balikannya many to one. Kayak gitu kan dia satu akun hanya mempunyai satu user gitu. Nah, kalau misalkan yang ini dia akun ke transaksi. Jadi satu akun dia punya banyak transaksi. Jadi relasinya tuh one to many. Satu akun itu bisa banyak transaksinya. Nah, kalau yang transaksi dia akan belongs to one akun. Jadi relasinya kebalik ya. Money to one seperti itu. Nah, untuk eh, skill setnya sendiri ada 4 poin nih yang mesti diimplement. Yang pertama yang pasti build API pakai Flash. Yang keduanya ada database koneksi. Nah, yang mana data-data yang 3 kolom ini harus dari database, bukan dari listing kayak di wiki sebelumnya gitu. Itu udah harus dari database. Nah, yang ketiga ada Flash autentikasi kayak yang kemarin udah diimplement pakai Flash login gitu, pakai token ya. Mau pakai JWT token boleh, mau pakai yang Flash token yang kemarin di implement juga boleh. Seperti itu. Terus ada API dokumentasi. Nah, ini sebenarnya boleh milih nih kalian sukanya pakai Swagger atau pakai Postman dokumentasi atau pakai yang lainnya, misal bikin dokumentasi API sendiri gitu. Sebenarnya itu dibebasin sih. Tapi kalau misalkan mau bikin 2 versi ya nggak masalah. Jadi bikin eh, sebenarnya kan urutannya kalian untuk ngetes si backend ini perlu pakai Postman dulu kan untuk ngetes ngetes di awal kan. Eh, Pakai Postman bisa, tapi kalau misalkan langsung ke Swagger juga harusnya nggak masalah. Tapi urutan yang biasanya dilakuin sih kita bikin Postman-nya dulu,
Kalau misalkan udah kan itu bisa dibikin langsung ke pos main dokumentasi atau kita convert ke YAML dan dari YAML kita bikin si Swagger-nya. Itu juga bisa kan. Nah, itu dua sekalian mau pakai langsung ke Swagger atau dari Postman dulu. Itu harusnya dua-duanya nggak masalah. Nah, di sini juga ada yang namanya progress tracker yang mesti kalian kerjain. Checklist. Tim 2. Nah, di sini kan milestone ketiga, yang mana milestone terakhir. Nah, di sini coba kalian checklist apa yang bisa kalian kerjain hari ini. Nah, kalau sesuai dengan instruksi yang di sini kan hari ini berarti kalian mesti setup project environment konfigurasi kan untuk si flashnya. Berarti harus udah install semuanya nih. Misal kayak flashnya, SQL Alchemy-nya, flash login, flash JWT extend atau ya ini bisa pakai flash login atau JWT. Nah, ini harus bisa di setup hari ini kalau bisa. Terus setup development environment-nya, VNV-nya. Terus harus bisa connect ke MySQL, pakai SQL Alchemy. Terus harus, nah ini yang mungkin bisa kita implement, design and implement database schema dengan user dan akun. Yang tadi kan ada tiga table ya. Nah, implement fungsionalitas untuk CRUD-nya. Berarti kan tadi di sini ada tiga table dan tiga fungsi ya. Berarti ada tiga CRUD. Untuk minimal endpoint-nya tuh ada di sini kan ada post get user ID, terus ini update, put itu update ya, update user ID. Terus kalau yang akun dia ada get akun, ini semuanya. Terus ada get akun by ID, post akun, put akun, dia by ID sama delete. Terus yang transaksi dia bisa get transaksi semuanya, ada get by ID, terus bisa ngepost. Nah, masing-masing ini tuh ada autorisasinya. Misal yang ini dia yang ngepost ini harus relate dengan akun ownernya. Kalau yang ngepost transaksi kan autorisasinya requirednya harus sesuai dengan akun ownernya siapa. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan user user A punya akun dan mau bikin transaksi gitu. Tapi dia si user A ini pakai akun B dan mau transaksiin si akunnya si B. Nah, itu harusnya nggak bisa karena required berdasarkan akun ownernya. Kayak gitu. Itu ininya sih. eh Otorisasinya seperti itu. Kalau kemarin kan otorisasinya user sama admin kan. Nah, kalau ini lebih ke eh, dia hanya bisa ngedit punya dia sendiri gitu. Kalau ngedit punya orang lain atau ngetransaksiin punya orang lain itu nggak bisa. Kurang lebih kayak gitu aja sih untuk autorisasinya. Nah, iya, cara gampang install dependensinya pakai requirement.txt yang assignment minggu lalu aja itu harusnya sama persis sih. Kan minggu lalu itu udah full kita bikin API kan pakai Flash. Nah, itu
tinggal modif dari sisi temanya aja. Jadi kan kalau kemarin cuma eh, kemarin itu apa ya? Lupa. Cuma dua user sama review ya. Nah, kalau ini kan tinggal diganti user, akun sama transaksi gitu. Mungkin ada yang tanya dulu, ada yang masih belum kebayang. Nah, untuk GitHub-nya udah sesuai dengan yang ada di sini ada nggak linknya? Harusnya ada di Slack ya. Di Slack di Canvas. Harusnya ada di Canvas sesuai dengan reponya. Misalnya kan, nah ini udah sesuai nama reponya Milestone 3. Kayak gitu. Di sini harusnya kosongan, nggak ada GitHub Action-nya. Jadi kalian bisa langsung drop aja codingan kalian di repo yang udah di-create dari GitHub Classroom-nya. Gitu. Misal satu user punya 3 akun, apakah kita perlu catat 3 akun ID-nya itu ketika melakukan transaksi buat otorisasi? Hmm, misal satu user punya 3 akun. Di sini relasinya kan mana tadi? User ke akun one to many ya bisa jadi satu satu user bisa punya 3 akun. Ketika melakukan transaksi ya sesuai akunnya. Jadi satu user punya 3 akun nih. Nah, tapi ketika melakukan transaksi, dia hanya ngelakuin transaksi yang sesuai akunnya. Meskipun dia punya 2 akun lain, tapi kalau misalkan mau transaksi ya sesuai akun yang dia pilih untuk ngetransaksiinnya. Gitu. Jadi autentikasinya sesuai dengan uh, akunnya. Meskipun dia punya akun user itu punya beberapa akun gitu. Tapi yang mesti dijadiin autorisasi sesuai dengan si akun yang dia pilih kayak gitu. Jadi meskipun si user itu punya banyak akun nih, tapi ketika mau transaksi kan dia pasti milih dulu nih mau pakai akun yang mana nih untuk transaksinya gitu. Nah, dia pasti akan ngeset uh, si ID-nya tuh akun ID-nya tuh pakai yang mana gitu. Nah, tinggal dijadiin autorisasinya itu berdasarkan si akun ID-nya, user dan akun ID-nya gitu. Jadi ada 2 step tuh. Yang pertama ngecek dulu nih user ini apakah benar punya akun ini, dan kalau misalkan benar dia mau ngetransaksi ini. Nah, apakah benar si yang ditransaksiin ini sesuai dengan akunnya? Nah, berarti kayak gitu stepnya. Kebayang nggak? Kan di sini relasinya ada, kalau dari user ke akun kan one to many ya. Berarti satu user bisa banyak akun. Nah, akun ini bisa punya banyak transaksi juga. Tapi dia yang ditransaksiin ini
sesuai dengan akunnya dia sendiri gitu. Nah, jadi yang dijadiin set autorisasinya tuh dia sesuai nggak dengan akun yang dia pilih dan sesuai dengan usernya atau enggak gitu. Jadi nggak bisa nih kalau misalkan satu user ini punya 3 akun. Nah, dia mau transaksi ini, udah pilih akun A gitu. Punya dia nih, bener punya dia akun A. Tapi pas di transaksi, dia uh, ngetransaksiinnya si akun yang B, tapi masih punya dia nih. Tapi pas mau transaksi, dia pilih ngesetnya si akun yang A. Pas ke transaksi, dia ganti jadi akun yang eh, B gitu. Nah, itu harusnya nggak bisa, karena dia ngetransaksiin beda dengan akun yang pertama dia pilih gitu. Jadi harus sesuai dengan si akun ID-nya dan usernya kayak gitu. Nah, ini Dimas dan Fahmi udah start duluan bikin progress trackernya. Mungkin yang lain bisa di checklist aja kalau misalkan udah. Iya, kan dia relasi ya, harusnya masukin ke modelnya kan untuk dijadiin relasi. Di sini kan ada nih, kalau misalkan akun ID dia punya user ID-nya, foreign key-nya. Nah, kalau yang di sini, yang ditransaksi, dia punya 2 foreign key. Ada from akun ID dan to akun ID. Tapi kalau yang from ini, dia yang initiate transaksi. Kalau yang ini, dia yang receive-nya. Dia nerimanya ke akun yang mana, dari akun mana, gitu. Jadi kita coba bikin simulasi transaksi di banking, banking aplikasi. Batch lalu juga milestone-nya bikin bikin banking aplikasi. Cuma kalau batch lalu dia bikinnya pakai Next.js. Temanya masih sama sih, cuma beda beda teknologinya aja. Dan dia hmm, fiturnya untuk akun manajemen transaksi, security protokol itu pakai yang HTTP method, terus user autentikasi, dia menyesuaikan sesuai dengan transaksi dia sendiri, jadi nggak boleh dia melakukan transaksi orang lain. Nah, API dokumentasi ini bisa kalian pilih mau pakai Open API atau Swagger, atau mau pakai Postman, atau Markdown format yang dari
readme-nya gitu. Kalian bikin manual dokumentasi pakai readme ya harusnya nggak masalah juga. Nah, mungkin jadi catatan khusus di Melson ini. Kalau bisa si readme di GitHub-nya itu kalian jangan kosong banget ya kayak gini. Ya, seenggaknya kalian lampirin lah apa namanya dokumentasi API-nya, linknya gitu. Biar bisa langsung kelihatan si dokumentasinya tuh kayak gimana. Nah, kalau misalkan kalian bikinnya pakai Swagger, itu kan nggak ada link publiknya ya. Jadi kalian mesti deploy dulu kalau misalkan mau yang pakai Swagger. Tapi kalau misalkan kalian pilihnya pakai yang Postman, Postman dokumentasi API, itu kan udah disediain sama si Postman-nya sendiri, dokumentasi publiknya yang bisa diakses sama orang lain. Nah, itu nggak perlu kalian deploy. Jadi kalian bisa langsung sematkan aja si link dokumentasinya di sini. Tapi kalau misalkan mau lebih lengkap, kayak yang kemarin siapa ya? Ano kalau nggak salah, dia bikin dokumentasi di readme-nya cukup lengkap kan. Nah, mungkin boleh seperti itu lebih dijabarin, lebih didetailin, biar mempermudah juga kan. Jadi jangan kosongan banget kayak gini. Untuk untuk si readme uh, repositorinya. Jadi bebas nih kalian mau pakai Swagger API atau Postman atau Markdown. Kalau ini kan kalau untuk diakses publiknya kalian harus deploy dulu. Kalau ini dia udah ada uh, publishernya. Kalau yang ini kan dia dari si GitHub-nya, GitHub uh, README-nya. Bebas kalian mau pakai pilih yang mana. Jadi tasnya itu kan develop a RESTful API pakai Flash, terus bisa connect ke database pakai SQL Alchemy untuk ORM-nya, dan bisa manage banking data yang lebih efektif dan efisien. Terus implement secure user autentikasi. Jadi kalian bisa milih mau pakai session based, token based, autorisasi, misal pakai flash login atau flash JWT. Gitu. Yang di manage itu ada akun manajemen, dia bisa nge-implement fungsionalitasnya untuk create, update, manage user akun, terus integrate security untuk make sure uh, autorisasi dan secure password hashing. Kemudian ada transaksi manajemen yang implement fungsionalitasnya ada view, initiating, managing financial transaksinya, ada deposit, withdraw, atau transfer gitu. Terus ensure secure transaksi dan maintain transaksi history. Kemudian ada penulisan API dokumentasi. Itu mau pakai Swagger, Postman, atau Markdown. Jadi minimalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 minimalnya ya. Tapi kalian kalau misalkan mau nambah lagi nih, kayak history kan belum ada. Terus apa lagi ya? Kalau balance udah ada.
History transaksi. Tapi kan bisa di sini ya. History transaksi berdasarkan transaksi ID-nya. Maksudnya history transaksi berdasarkan akun tertentu gitu. Atau berdasarkan usernya. Dia punya akun berapa, terus masing-masing transaksi per akun tuh gimana aja. Mau itu dia eh mana tadi? Depositnya berapa kali sih? Terus withdrawnya berapa kali dan transfernya berapa kali gitu. Bisa. Oh, ini nanti dimasukin ke eh migration-nya gitu. Itu nggak apa-apa sih kayak gitu juga. Maksudnya yang kemarin saya saranin untuk migration table tuh ya, kalau misalkan bisa nge-implement kayak gitu boleh. Cuma kalau misalkan enggak juga, harusnya enggak. Asalkan eh untuk query create create table, create database-nya ada aja nggak apa-apa sih gitu. Jadi itu kalian eh, bebas kalian mau bikinnya seperti apa. Misalnya kayak Tobias ini kan bikin script create table PY sama drop table PY untuk eh, nge-execute gitu kan. Ketika dia nge-execute si apa namanya script create table-nya dia udah otomatis langsung ngebikin table-tablenya gitu. Terus kalau misalkan mau dihapus, tinggal execute si drop table-nya itu harusnya nggak masalah kayak gitu juga. Atau mau bikin dari migration database yang buatannya bawaannya si Flash boleh. Atau mau pakai query manual, disimpan query-nya kayak kemarin eh siapa Gerald sama Ano ya. Itu juga boleh kayak gitu, nggak masalah. Yang penting ada query buat nge-insert nge-create table sama nge-create database-nya. Nggak apa-apa sih kayak gitu juga. Nah, kalau bisa kalian bikin aja skema IRD-nya, relasi database-nya. Ini kan udah dikasih tahu nih di sini relasinya. Kalian bikin diagramnya aja gimana. Terus nanti dimasukin di eh readme-nya nggak masalah di sini. Jadi ERD-nya dilampirin. Iya, kalau mau lebih mudah ya bikin aja migration database-nya dari bawaan Flash-nya atau yang bawaan SQL Alchemy-nya. Nah, jadi yang wajib tuh ada 11 endpoint. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 endpoint ini yang wajib kalian implement. Nah, ini additional log-nya. Kalian bisa nambahin lebih endpoint lebih dari ini gitu. Jadi nggak hanya sebatas 11 ini aja, tapi kalian bisa tambahin lagi
fungsionalitasnya. Misal bill payment, investment management. Nah, jangan lupa kalian juga harus implement ini nih, error handling sama validasi untuk setiap endpoint. Jadi misal kalian mau bikin transaksi, tapi transaksinya minus minus 10.000 gitu. Nah, itu kalian coba bikin validasinya aja. Kalau misalkan emang kalian dibikin bisa transfer minus, yaitu boleh aja nanti di flow-nya seperti apa kalau misalkan minus. Tapi kalau misalkan nggak boleh transfer minus, yaitu kalian bikin validasinya aja kayak gimana kalau misalkan eh, ada yang transfer tapi dia nominalnya minus 10.000 atau minus berapa gitu. Atau nggak boleh transfernya dia value-nya nol. Itu kalian bikin validasinya. Error handlingnya juga kalian harus coba implement. Kalau misalkan dia eh, ngisi di balance tapi dia ngisinya string, itu coba kalian bikin error handlingnya seperti apa gitu. Nah, ini juga untuk nentuin HTTPS status code-nya sesuai dengan yang seharusnya gitu. Kalau misalkan sukses ya dia 200, terus kalau misalkan failure ada yang 400, 404 atau 500, nah itu mungkin disesuaikan sama spesifik errornya kayak gimana. Gitu, jangan jangan API-nya error tapi dibikin status code-nya 200. Nah, itu kan nggak sesuai ya, gitu. Itu error, Kak, error handling itu berarti masuk model ya, Kak? Bukan controller ya? Atau controller? Bisa dibikin di model, bisa. Misal kayak untuk nentuin ini nih, Nentuin saldo kayak tadi, Kak, misalnya. Saldo. nentuin saldo nih, dia harus desimal apa balance kan? Dia harus harus desimal dan ininya digitnya 10,2 gitu. Nah, kalau misalkan ada yang ngisinya lebih dari 10 digit, nah itu berarti kan udah bisa ke-handle sama database-nya kan. Oh ya, maaf, Kak, tadi nge-lag itu. Oh, Saya ini ya, kurang bentar, denger. bentar, Aduh, bentar. Halo, 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 iya, bentar. Kak. Wifi-nya agak error. Sebentar. Ini jelas nggak sekarang? Udah sekarang, Kak? Iya. Oke. Nah, jadi bisa sebenarnya nyimpannya bisa di beberapa tempat ya. Bisa langsung dari sisi modelnya. Ketika nge-define masing-masing kolomnya kan bisa nih. Eh, Misalnya kalau desimal, dia berarti harus desimal kan nggak bisa diisi sama string gitu. Nah, untuk misal kayak username juga, dia kan mesti unik. Nah, ini kan sebenarnya udah bisa ke-handle juga untuk error handlingnya. Cuma kan biasanya yang di return kalau misalkan dia ditempatinnya di model atau pas nge-define database-nya, itu agak mungkin nggak bahasanya nggak manusiawi lah gitu kan, bisa dibilang. Cuma biar lebih manusiawi ya mungkin coba di-handle dari sisi pas logiknya di kontrolnya bisa. Jadi ketika dia seharusnya username unik, tapi dia masukinnya username yang sama yang udah ada gitu. Nah, mungkin kan bisa bisa dibikin tuh logik di kontrolnya seperti apa gitu. Tapi kan sebenarnya udah di-handle juga nih dari sisi database skemanya. Dia udah nge-define kalau username tuh harus unik gitu. Sebenarnya nanti kalau misalkan di controllernya lolos, pasti dari sisi database-nya akan error karena di sini udah di define unik kan gitu. Jadi bisa bisa
double layer lah untuk Internetnya ya? Iya, kayak mati kawayu. Oh, halo halo tadi keputus ya, keputus di mana? Halo, Halo Kak, tadi keputus di mana ya, sorry, sinyalnya agak putus-putus. eh, tadi itu sih Kak habis. Oh ya di controller, di logic controller buat Nah, validasi sama heeh, error handling. sebenarnya error handling tuh bisa dibikin di beberapa tempat. Kalau misalkan udah full stack kan kita bisa bisa simpan validasi error handlingnya di database, bisa dibikin. Terus di backend-nya bisa, di controllernya. Dari sisi front-nya juga bisa kan. Nah, itu kalau bagusnya sih dibikin semuanya kalau bisa. Karena kan itu semakin banyak validasi semakin aman kan untuk datanya. Jadi kalian boleh tuh misalkan dibikin untuk di sini ya, untuk di backend ini kalian bikin aja validasi error handlingnya di sisi backend kan ini harus di define nih unik. Kalau unik emang nggak boleh sama kan dari sisi username-nya. Dan di sisi kontrolnya juga harus dipasang sih kalau bisa. Karena kalau misalkan ngandelin dari sisi database-nya aja, si modelnya aja, itu kemungkinan kadang eh, halo halo sorry kepotong lagi ya. Halo Kak. Sorry kepotong lagi. Oke, ini share screen saya kelihatan ya. Ya jelas Kak. Nah, jadi terkait yang tadi yang error handling sama validasi itu kalau misalkan saya saranin bagusnya dibikin di modelnya juga untuk nge-define table-nya sama di logiknya di controllernya itu kalian bikin bikin validasi sama error handling aja di dua tempat itu karena biar lebih secure juga kan. Sama kan kalau misalkan kita bikin logic validasi sama error handling di sisi controller kan itu respon yang mau dikasih itu sesuai dengan yang kita mau kan. Kalau misalkan eh, ngandelin si dari modelnya doang, itu kemungkinan kayaknya eh, respon yang dilemparnya nanti mungkin nggak manusiawi atau gimana gitu kan. Nah, baiknya kalian bikin di dua tempat aja, biar nanti si logic validasinya itu apa namanya responnya sesuai dengan yang kalian bikin gitu. Oke Kak. Pakai Cerberus kayaknya Kak itu kalau di controllernya. Iya, bisa. Sebenarnya Python tuh punya banyak ininya sih, apa namanya, fungsionalitas yang bisa dipakai gitu.
itu kalian bisa manfaatin aja karena di sini nggak ada larangannya kan sekarang harus nggak boleh pakai apa nggak boleh pakai apa gitu kan kayak dulu kan untuk bikin eh, apa namanya array nggak boleh duplikat itu kan harus ngeceknya manual gitu. Nah ini kan di sini sekarang boleh untuk pakai apa aja yang bisa dipakai dari sisi Python yang nyediain itu kalian bisa pakai. Jadi nggak ada larangannya untuk yang sekarang. Kalian boleh pakai apa aja. Yang penting kodenya jalan dan bisa dipakai sesuai validasinya gitu. Nah, di sini juga ada advance-nya. Jika kalian yang tadi 11 endpoint ini udah kalian implement dan udah jalan semua, itu kalau mau extra mile kalian bisa ngerjain yang advance-nya. Di sini ada tambahan hmm, berapa nih? Endpoint-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 endpoint tambahan. Untuk budget, transaksi kategori, sama bill. Enggak sih. Yang endpoint-nya budget sama bill. Untuk tabelnya ada tambahan 3. Ada budget, transaksi kategori, sama bill-nya. Gitu. Ini untuk advance kalau misalkan kalian udah selesai nih ngerjain 11 endpoint yang ada di sini. Gitu. Mungkin ada yang ditanyain dulu. Mungkin di sini ada yang mau bantu bikin ininya, database relasionalnya pakai diagram. Kalau mau di sini kan di sini udah di div nih, tabelnya ada 3, terus isinya apa aja dan relasinya tuh seperti ini. Nah, mungkin eh, ada yang mau bantu bikin relational database-nya seperti apa, diagramnya. Biasanya pakai apa ya diagram itu? Hmm, oh ini pakai DMB. Mungkin mau coba bikin, saya kasih screen-nya. Saya belum buat tuh sih Kak. Ini saya buatin cepat ya Kak. Tinggal Oh, minta pakai Bang, pakai ini GPT. Bang GPT bisa bikinin eh, kan itu pakai bahasa sendiri itu. Bisa langsung bikin diagramnya. Iya, bisa otomatis Kak ini dari bahasa DBML-nya. Oh, bikin query-nya dulu.
Ya, jadi bikin ada skemanya dulu, terus nanti langsung digambarin Kak dari sini. Sebentar Kak, saya coba. Ntar saya juga coba. Ini juga ada sih kayaknya. Ntar ya. Database. Di sini. Ini diagram chart ini. Dulu saya bikinnya pakai. Oh, sebenarnya manual juga bisa kayak gini. Contohnya pakai dbeaver ya. Ini saya bikin database baru SQL kan. eh Apa tadi namanya? Banking apps. Nah, di sini nama tabelnya tadi yang pertama apa? User. Oh, nggak bisa di copy. Users.
kolomnya ini bisa nambah ini. Ah, ID tipenya INT, not null, dan auto increment. Nah, ini kan bisa. Di sini kan primary key ya, primary key. Cara nge-set primary key itu mana ya di sini? Nah, kalau unique di sini tinggal di checklist unique aja. Ini kita coba set ID kan di sini. Primary key, mana set primary key ya di sini. Ini kalau misalkan mau yang tanpa query ya. Sebenarnya bisa pakai query juga sih. Nambah nambah kolom mana nih? Oh, di sini ya. Create new column. Nambah lagi. Username. Kayaknya agak lama kayak gini. Tapi bisa juga kalau misalkan tanpa query. Ya coba ya, yang ini tanpa query, yang nanti yang satu lagi pakai query. Username dia varchar 255 terus dia unique. Not null harusnya not null ya, auto increment enggak. Dia unique. Oh, tadi harusnya unique dan dia pilih primary key. Oke. Nah, berarti yang tadi ini harusnya kita edit. Edit gimana ya? Apa-apa nanti aja. Terus email varchar 255 unique. Email varcharnya 255. Dia juga harusnya not null karena unique kan. Di sini primary key. Unique. Nah, terus apa lagi? Password hash. Hash panjangnya berapa? Varchar juga 255. Dia not null. Dia nggak unik ya. Cuma di hash aja. Terus create at datetime. Create at di sini tinggal dipilih datetime. Datetime.
Kalau datetime dia harusnya udah otomatis ngisi sendiri sih nantinya. Update at updated at datetime. Nah, ini gimana ya? Constraint tambah primary key. Nah, oh ini buat nambahin ya. Tadi kalau misalkan belum ke set, kita ke constraint, terus klik kanan kalau di sini ya, klik kanan. Ini constraint ya primary key, mau yang primary key yang mana? Tinggal checklist ID. Dia user PK kan. Nah, foreign key-nya karena di sini belum ada foreign key, jadi dikosongin aja. Reference, trigger, index. Nah, query-nya udah otomatis kebikin kayak gini nanti. Create table banking app user and ID integer auto increment not null username varchar 255 not null email. Nah, di sini kan ada concernnya user unique, unique key, username, terus unique satu lagi dan sama si primary key ID. Kayak gitu. Ini udah otomatis ke create si query-nya ya. Jadi kita nggak perlu bikin query manual nih. Iya, di Google Doc-nya emang nggak bisa di-kopas. Jadi harus diketik satu-satu. Nih ya, ini udah. Kita tinggal di save. Nah, ini query-nya. Saya coba copy. Copy persis. Dia nge-execute si query-nya. Jadi nanti udah otomatis di sini. Udah ada si table user. Kalau misalkan kita klik kanan terus view diagram, nah ini udah ada diagramnya seperti ini. Ini saya copyin ya. Query yang pertama. Ya, tapi kalian nggak bisa kopas juga sih kayaknya. Ini si chatnya nggak bisa dikopas ya. Kalau nggak salah sih. Kalau misalkan saya kirimin query-nya, kalian bisa kopas nggak query ini? Kayaknya sih nggak bisa kalau selain eh, admin. Nah, ini yang kedua ya. Kita coba lanjut ke yang pertama kita lanjut bikin table yang kedua. New table di sini yang kedua akun. Akun akun. Terus bikin ID-nya. Oh, ini udah bisa dapat. Itu ada diagramnya Kak kalau mau diklik juga. Oh, Enak. ini ya diagram. Ah, ah. Nah, seperti ini. Ini kurang lebih sama nanti kalau misalkan di database viewer juga hasilnya seperti ini. Iya Kak. Ini, nah ini kan not null, unique.
nggak perlu unique. Kalau created at itu dia langsung that time, nggak perlu ada null atau unique. Oh ya lupa emailnya Kak. Yang mana? Oh ini email, nggak ada email kayaknya di sini. Di users Kak. Oh, di user ya. Iya, ini juga bisa ditambahin Kak enaknya, jadi bisa diupdate gitu Oh, di dokumentasinya. update. Ah, Nah, itu lebih bagus nih buat dokumentasinya nanti gitu. Nah, ini kan simbol untuk one to many seperti ini. One to many, dia one to many. One to many many. Many-nya ada dua. Nah, di sini kayaknya eh, nggak tahu ya. Mungkin harus dibikin validasi kali ya. Jadi kalau misalkan dia eh, user satu pakai akun A, terus dia dia di sini kan harusnya from-nya akun A ya. Terus dia to-nya ke akun A lagi. Nah, itu nggak tahu bisa apa nggak. Harusnya mungkin bebas dari kalian mau bikin validasi kah atau tetap bisa transfer ke dirinya sendiri. Tapi di real case bisa nggak ya transfer ke diri sendiri? palingan ke akun satu user tapi maksudnya palingan ke satu user tapi beda akun sih Kak, bisa. Iya, kalau beda akun bisa kan, emang bisa. Ah, Tapi ini case-nya kalau misalkan dia ke user yang transfer sama, ke akun yang ke sama. akun dia sendiri gitu, ke Kayaknya akun nggak yang bisa sama. sih Kak. Aneh aja. Nah, itu mungkin eh, bebas kalian mau bikin validasinya kah atau gimana? Gitu. Jadi kalau misalkan itu dilolosin mungkin bisa dibilang bagus kali ya. Cuma nggak tahu juga sih kalau misalkan eh, emang dibisain kayak gitu ya nggak masalah sih. Asalkan dari sisi histori transaksinya nggak ada yang ganjal, misal transfer ke dirinya sendiri tapi saldonya nambahin banyak gitu. Itu mungkin kan perhitungannya nggak sesuai ya. Jadi misalkan kalau transfer dari si akun ini nanti di ya rugi banknya. Misalkan dari akun ini kan harusnya kalau transfer dikurangi kan. Terus nambahin ke akun yang penerimanya kan. Nah, kalau misalkan dia transaksinya ke akun yang sama, harusnya kalau misalkan emang bisa kayak gitu, harusnya nggak ada perubahan dari sisi balance-nya. Kecuali kalau misalkan transfer ke akun yang sama tapi balance-nya malah nambah terus. Nah, itu mungkin yang perlu dipertanyakan gitu. Transfer ke dirinya sendiri tapi saldonya nambah terus gitu. Nah, kan jadi enak gitu ke kitanya, tapi ke banknya rugi. Gitu sih, case-case yang kayak gitu mungkin nanti coba kalian eh, analisis lagi aja. Itu kan tadi saya nemu case unik yang mungkin bisa aja kayak gitu, tapi nanti diperhatiin lagi dari sisi balance-nya seperti apa. Ini tadi berarti di sini bikin query manual gitu ya? Eh, ini Kak, Enggak, atau gimana? bikin Mungkin pakai itu sih Kak, define skemanya. Ini saya bisa share screen Kak.
Bisa Boleh, saya kasih lihat? bisa biar teman-teman yang lain paham. Coba. Oh iya. Ini Kak. Jadi ada di sini di dbdiagram.io. Oh, kelihatan nggak Kak? Belum, bentar. Oh ya, ini dia. Nah, udah. Nah, ini di dbdiagram.io terus dibikin aja Kak di Oh, em, skemanya di define gitu nanti langsung ke transfer ke sini. otomatis gitu ya. Oke, Nah, mantap. saya kan table ID budget terus ID terus tin terus primary key increment terus nanti langsung ada. Hmm, Itu sih Kak. iya, iya, iya. Bagus. Kemarin direkomendasiin ada teman. Bagus nih. Salah satu tools yang bisa membantu juga. Nah, Ya Kak. export query-nya juga bisa ini. Langsung export query SQL. Oh, Itu kurang bisa. tahu sih Kak. Bisa Export ya, to tapi MySQL tuh. MySQL Coba. gimana nih formatnya? Harusnya Oh, query SQL sih. Coba deh. coba pakai Notepad dulu ya Kak atau pakai Iya, boleh. Visual Studio nih. Oh iya, Nah, bisa iya Kak. kan? Ah, iya. Udah otomatis tuh ngebikin query-nya. Nah, ini kayak gini juga langsung disimpan di database migrasi juga boleh. Oh iya. Seperti ini. Kok kalau saya langsung dari modelnya Kak. Jadi ini kan ada modelnya. Mm-mm. Terus langsung di create table pakai Oh iya. pakai gini. Itu langsung otomatis. Ini kan ada modelnya udah di Mm-mm. define Boleh kayak gitu gitu sih juga. Kak. Jadi paling nanti user baru tinggal nge-run scriptnya create tables gitu pas sudah pasang semuanya gitu. Iya, iya. Iya, bagus kayak gitu juga. Oke, oh iya, gitu sih Kak. Makasih. Oke, sama-sama. Nah, ini kalau pakai cara yang DBDocs.io ya. Kalau misalkan tadi saya lanjutin yang ini nih, pakai eh, IDE-nya, IDE-nya database gitu. Misal mau pakai Workbench atau ini saya pakai dbeaver, sebenarnya sama aja, tinggal tinggal inputin formnya. Kalau di sini tinggal inputin formnya, terus misalnya ini ID dia integer gitu. Integer, not null, auto increment ya karena dia ID, terus unique, dia permiliki unique-nya. Nah, ini kan udah otomatis diisi. Terus kalau mau nambahin, tinggal ditambahin aja user ID. User ID. Dia integer juga, tapi foreign key. Foreign, foreign key. Not null. Nah, kalau di sini belum ada ya, paling nanti tinggal ditambahin aja foreign key-nya. Kita ngeset eh, dia ID not null doang. Nanti kita set foreign key-nya. Habis itu nambahin apa? Akun tipe, akun tipe dia apa tadi? Varchar 255. 255.
Nah, di sini tipenya tuh yang bisa di apa? Yang bisa masuk tuh ada checking sama saving. Harusnya di sini bisa nggak ya? Ada. Saya lupa namanya. Enum kalau nggak salah. Ada nggak enum? Enum. Ya Kak, kalau akun type sebenarnya Enom aja ya Kak, buat Iya, checking heeh, checking sama saving gitu aja Kak. heeh, benar. Jadi dia hanya bisa value-nya yang masuk cuma checking sama saving doang. Di sini bisa di Oh, define nih, pakai enum namanya. Kalau nggak salah gini sih, checking saving. Kalau nggak salah ya, dia nggak unik, cuma dia string. Coba bisa nggak? Nah, bisa. Jadi dia hanya akan nge-ACC value-nya checking sama saving doang. Terus akun number dia varchar 255 unique. Kita ntar coba lihat query-nya kayak gimana ya. Oh, tadi akun number varchar 255 not null dan dia unique. Terus balance desimal. Balance dia desimal. Nah, di sini bisa tambahin 10, 2, not null, dan dia nggak unique. Oke. Terus create add, update add. Date time, updated add. Dia date time. Nah, tinggal tambahin apa tadi? Foreign key. Tambahin foreign key dari gimana namanya? Reference-nya akun ID. Terus eh iya bener. Eh, nah di sini ada ininya. Entar referensinya dia dari akun ke akun akun user ID ke ID. Nah ini ada kayak kemarin itu ada cascade kah atau restrict, set null atau set default. Kita coba cascade aja ya. Kalau cascade dia akan kalau misalkan dihapus akan ikut terhapus. Tapi kalau misalkan dia pilihnya restrict, ini saya lupa sih apa restrict. Kalau set null dia akan nggak kehapus tapi dia akan ngeset jadi null. Kalau default dia sesuai dengan value-nya. Benar nggak? Nah, DDL-nya kayak gini. Ini pakai ini nggak ya? Kutip, kayaknya dia pakai kutip ya.
kutip ini. Nah, di DDL-nya nanti kayak gini. Nol, primary key, unique, constraint-nya, tapi masih ke ID ya. Kolom. Harusnya dia, oh gini ya. Bentar, saya hapus lagi. Bikin foreign gini kok agak aneh. Kolomnya user ID. Oh, di sini bisa milih. Referensinya dari user yang mau direferensiin dia pakai kolom ID. Nah, gini, sorry, tadi salah. Ini cascade, kita oke. Kalau kita lihat nah, ini kan foreign key, user ID, reference ID dari user. Gitu. Dia on delete cascade dan on update cascade juga. Nah, seperti ini kita coba execute. Bisa. Nah, bisa ternyata. Nah, jadi kalau di sini kan sebenarnya untuk akun tipe ini varchar ya. Karena di sini contohnya bisa checking sama saving. Tapi kalau mau lebih diimprove untuk validasinya juga, nah bisa pakai enum ini kayak gini. Enum itu lebih dia hanya akan ngebatasin eh, yang masuk tuh hanya checking sama atau saving. Selain dua ini dia akan nggak akan masuk gitu. Meskipun mau diisi apapun itu nggak akan masuk untuk si kalau misalkan pakai enum. Nah, kita coba lihat diagramnya ya, kayak gimana. Nah, udah otomatis ke bikin ya. Cuma di sini nggak kelihatan. Oh, kalau misalkan satu kayak gini, tapi kalau many ada buletannya gini. Untuk yang satu lagi, kita coba lihat yang satu lagi. Create table transaksi. Transaction ID ID di sininya int not null dan auto increment dia unique primary key gitu ya. Terus yang kedua ada from akun ID from account ID dia integer ya, integer foreign key integer dia not null dia karena di sini nggak bisa milih foreign key jadi nggak perlu di checklist to akun ID to akun ID dia integer not null juga oke habis itu amount
amount, amount itu apa? Desimal 2. Desimal 12. Dia not null juga. Oke. Tipe, nah tipe dia ada 3 ya. Varchar. Tipe. Nah di sini bisa pakai varchar atau pakai enum. Nah kalau enum tinggal tambahin aja di sini. Eh, apa tadi? Deposit, withdraw, sama transfer. Deposit sama transfer. Nah, gini. Bener kan? Deskripsi dia bisa varchar. Bisa varchar, tapi saya coba pilih yang teks ya. Teks, 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 teks. Di sini notnya nggak usah diisi karena nggak, pastinya nggak wajib mesti diisi sih. Sama create add. Harusnya create add sama update add sih di sini. Eh, kalau transaksi nggak bisa bisa diedit ya sih. Ada editnya. Nggak ada ya. Jadi benar created add-nya doang. Created add. Dia datang. Yang ketinggalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah ya. Nah, kita bikin kalau constraint-nya udah primary key karena yang primary 1. Terus kita bikin origin key-nya. Create origin key, terus reference-nya dia ke akun kan. Ini kan ke akun. Akun yang di reference from-nya dulu. Ini cascade create yang pertama, yang kedua pilih lagi dari akun, tapi dia kolomnya ke to ID. Cascade, cascade. Nah, kedua. Jadi query-nya akan seperti ini. Deposit, withdraw, transfer. Not null. Ini constraint-nya ada 3. Oke ya, harusnya udah tinggal di save persis. Nah, sudah ke create 3 table. Kita cek ke ERD-nya. Loh, akunnya mana? Usernya mana?
Hmm, harusnya ngeceknya di sini. Nah, ini. Seperti ini diagramnya kalau di Beaver view diagram. Nah, ini. Jadi ada user, akun sama transaksi. User itu one to many to one. Ini akun one to many dan many to one. Nah, ini kan udah bikin kayak gini. Ini kalau misalkan dicek datanya seperti ini, properti dia isinya kayak gini. Nah, ini tuh bisa diekspor sih sebenarnya. Tinggal diklik kanan, terus kalau mau query-nya doang bisa ke mana ya? Generate. Oh, kalau ini database-nya. Kalau mau langsung import, kalau import ini ya salah. Ke tools dump database. Kalau misalkan di dump, milih 3 kolomnya dari database mana. Oh, next dia akan simpen di. Nah, ini query apa yang mau dibikin? Airdrop, disable key, ini default aja sesuai dengan itunya. Terus ini saya simpen di example aja di sini. Kenapa nggak bisa di next? Nggak bisa di next kenapa ini? Harusnya bisa langsung di next atau start. Tapi kenapa nggak bisa? Dam, dam, dam. Ini on. Itu nggak mungkin on. Ini terus di next. Nah, nggak ada. Kita coba cek di Finder-nya. Ada nggak? Nggak ada. Harusnya ada sih. Tapi nggak apa-apa lah. Intinya kayak gitu kalau misalkan mau ekspor database. Oke, ini dari Tobias. Oke, ini sama yang adverse-nya ya. Iya, Kak. Saya tetap bingung yang ininya sih, Kak. Kategorinya ini gimana ya maksudnya? Saya lihat. Yang mana? Yang, oh kalau lihat di diagramnya, Kak, tadi.
Ini, Iya, yang transactions kategoris yang di kanan, paling kanan. ini, Iya, itu kan buat kategori transaksi, Kak. iya, Jadi kan saya tambahin kategori ID-nya aja ya di transactions kan, biar iya, menunjuk ke betul, kategori. Tapi betul. saya lihat di projectnya nggak ada ininya sih, post request buat kategorinya. Nah, ini kategorinya, kategori Transaksi, Kak. Ya. ini kan, buat Iya, ngepost ini kan. Nah, iya. ini sebenarnya dia udah default aja data, bisa dibilang kayak data master lah, Oh, nggak udah perlu dari ada sananya ya. post. Heeh. Ini udah Oh, nggak perlu oke. ada post atau create atau delete gitu-gitunya. Ini udah pakem lah kayak master datanya, nggak perlu diapa-apain lagi. Jadi Oke, Kak. ini biar apa ya, biar nanti tahu nih di mana tadi, di transaksinya dia pakai kategori apa gitu. Jadi udah ketahuan nih ID kategorinya tuh ID berapa gitu. Berdasarkan si transaksi kategorinya. Iya, itu kalau misalnya mau dapat namanya, berarti inner join ya, Kak? Di join ya, atau gimana, Kak? Misalnya, kan Eh kita kan, iya, oh ya, bisa di inner join atau select in. oh, eh Select di dalam select, pernah lihat nggak? pernah, iya pernah, pernah dengar sih, Kak. Iya, iya, Kayak select gitu dalam select. bisa, Nah, atau pakai pakai join juga bisa. soalnya kalau pakai join kayak kurang ngerti sih kalau yang di ORM ya. Tapi nanti perlu lihat lagi sih. Atau kalau misalkan pakai ORM-nya, dia kan pasti akan ngedefine si transaksi kategori ini ya. Iya, Kak. Oh, langsung di refer aja ya berarti ya. Panggil si Oh iya, iya. namanya, langsung panggil Bikin, si namanya. iya, iya Jadi itu. kategori ID terus panggil si namanya. Jadi nggak perlu, kalau di ORM harusnya bisa sih. Iya sih. Paling bikin kelasnya ada get by ID gitu Heeh, di iya modelnya. betul, Ah, betul iya. get by ID. Jadi nanti tinggal dipanggil si namanya. Jadi Oke, ketahuan kan Kak. namanya siapa. Iya. Ya, kasih, Kak. Gitu. Ini udah sih user, dia punya banyak akun, terus bill-nya juga harusnya banyak, terus budgetnya, transaksi, akun dia punya banyak transaksi dan transaksi kategorinya, Saya dan pasangnya dia one juga to one sih, Kak. Kategorinya jadi satu transaksi, satu kategori aja. Atau bisa banyak, Kak? satu, iya emang satu, Oh, satu satu ya. transaksi pasti kategorinya satu. Oke. Kan dia cuma nge-define dia tuh transaksinya kategorinya apa sih gitu. Tapi dia yang Ya. disimpan di sini ID-nya gitu, bukan bukan namanya. Namanya, ya. Oke, Kak. Mm. Kenapa kayak gini dibikin ID-nya doang? Ada yang tahu nggak? Nggak. Jadi nggak pakai nama di sini, tapi pakai ID. Ada yang tahu nggak kenapa? Biar gampang nyarinya sih, Kak. Kalau kalau saya tambahin sih tadi biar gampang. Misalkan kayak ini nih, ini kan sama aja kayak yang akun tipe kan. Ini kan bisa pakai enum, terus ada dua, checking sama saving. Ini kan sebenarnya fungsinya sama nih, bener Iya. nggak? Tipe akun tipe sama transaksi kategori. Nah, kenapa dibikin kayak gini? Ini sepengalaman saya sih. Jadi kalau misalkan pakai ini, terus mau diganti nih si tipenya, bukan checking, salah gitu. Mau diganti yang checking ini diganti jadi apa gitu. Nah, kalau misalkan pakai enum kayak gini atau pakai string, kan kalau di deskripsinya pakai string ya, bukan pakai enum. Tapi saya tadi nge-initiate pakai enum itu lebih bagus sih. Nah, kalau misalkan mau ganti, berarti kan harus ngeganti semua data existing yang akun tipenya kan. Caranya gimana? Pakai query update kan. Kalau misalkan mau ngeganti.
mau ngupdate lah, ngupdate value si akun tipe ini yang semua yang checking tuh diganti jadi value baru gitu. Nah, itu kan berarti kita perlu ngupdate semua data di tabel akun kan, gitu. Kalau misalkan pakai kayak gini. Tapi kalau misalkan pakai yang seperti ini, dia hanya ngupdate di sininya aja, di transaksi kategorinya doang. Di sini nggak perlu di transaksi tabel transaksi nggak perlu ada update apapun. Jadi ketika nanti misal nih transaksi kategorinya ada tiga, terus ketika misal di hari pertama transaksinya nama transaksinya udah benar, tapi pas hari kedua oh ternyata salah nih perlu diganti gitu value-nya. Nah, yang di-update tuh yang di sini aja. Kan di sini datanya nggak akan banyak, pasti paling ada berapa, nggak lebih dari 5 mungkin ya. Nah, kan untuk ngupdate-nya itu nggak perlu effort lebih gede ya. Paling tinggal ngupdate salah satu value-nya aja di sini. Nah, di sini nanti udah otomatis ke update juga karena di sini yang disimpan si ID-nya doang kan, bukan si string namanya gitu. Jadi yang namanya di sini nanti kalau misalkan mau diganti-ganti ya nggak akan berpengaruh ke sini. Nanti yang ditransaksi udah otomatis ngambil value yang terbaru gitu. Nah, beda kalau di sini. Kalau di sini nanti ketika mau ngupdate gitu, misal mau ada perubahan nih di value yang ini, ternyata bukan ini gitu, harusnya salah atau typo mau diganti. Nah, berarti ini harus ngeganti semua nge-query update untuk semua data yang di akun. Kan itu cukup riskan ya untuk update kayak itu. Data transaksi lagi ini kan. Nah, mungkin bedanya ke arah situ. Kenapa dibikin kalau yang di sini bikin tipenya pakai string atau pakai enum, tapi kalau di sini dia pakai reference tabel kategori transaksi kategori kayak gitu. Mungkin biar ada gambaran lah bedanya antara yang dibikin seperti ini dan dibikin yang string kayak gini. Tapi kan sebenarnya ini fungsinya sama aja untuk ngebedain nih si akun kategori atau tipenya tuh kayak gimana. Seperti itu. Ini udah bener sih, tinggal di implement aja. Nah, ini kan bisa nih, tinggal export ke PDF atau PNG, nanti tinggal masukin ke readme-nya. Oh iya Kak. Ya, kasih Kak. Siap. Ini kalau export query tadi gimana? Tadi ini sih soalnya buat dokumentasinya aja. Tadi Oh, sih buat dokumenternya aja ya. ah, Kalau yang tadi tinggal di ya, export ya, query-nya ya bisa. bisa Kak. Seperti itu. Ini udah sampai advance ya. Untuk si dokumentasi PRD-nya. Ya, tinggal dibikin aja CRUD-nya. Iya Kak. Cepat sih harusnya kalau kalau udah itu Iya, makanya kan step untuk bikin project itu yang pertama desainnya diagramnya dulu dulu. nih harus bener. Ya, diagram PRD-nya harus bener dulu. Nanti kalau misalkan udah ya tinggal ngikutin. Harusnya bisa lebih cepat. Ini saya penasaran tadi kenapa nggak bisa. Bentar. Terus, tapi nggak bisa di sini. Generate SQL. Hmm,
Harusnya bisa di dump ini. Tapi kok nggak mau. Oh, ini bisa. Local client. Ini saya ganti ininya ke example ya. Nah, ini start dump SQL. Nah, ini udah kita cancel aja. Terus ke Finder. Nah, ini dump. Kita coba buka lewat Visual Studio Code. Nah, ini juga udah otomatis nge-create query-nya. Nah, ini create akun, create transaksi, sama create user. Tapi di sini nggak ada create database ya. Database, create database manual. Nah, itu beberapa cara yang bisa kalian pilih. Mau tadi yang pakai apa? Yang ini db.io atau bikin manual dari database view-nya. Misal kayak yang tadi saya contohin pakai dbeaver, terus tinggal di dump SQL-nya udah jadi query-nya seperti ini. Terus tinggal diimplement aja. Ini udah otomatis diagramnya juga. Kalian bisa langsung screenshot aja ini. Harusnya bisa. Atau kalau mau lebih bagus kayak tadi ini kan kelihatan lebih menarik gambarnya ya daripada ini. Gitu. Boleh kalian coba mau implement pakai yang mana. Terus, oke. Jangan lupa diupdate ini. Baru beberapa orang yang update. Baru Dimas sama Fahmi doang dari tadi. Yang lain, jangan lupa diupdate. Malam ini udah ngerjain apa aja. Gitu. Terus dari brief ini, mungkin ada yang ditanyain dulu. Untuk query-nya yang ini, kalau misalkan perlu, nanti saya kirim lewat WA atau di Discord ya. Saya kirim di Discord. Dari sini ada yang mau ditanyain. Jadi kan tadi eh, instalasi dependensinya mestinya harus kalian bisa di hari ini, terus setup VNV-nya, koneksi ke MySQL pakai SQL Alchemy, desain dan implement database-nya tadi udah kita contohin juga. Terus nanti kalian lanjutin implement untuk fungsionalitas RUD-nya. Begitu. Ini untuk hari ini ya. Untuk besok tinggal implement register plus login pakai session base sama security has user password. Di hari ketiga nanti ada transaksi manajemen.
Terus di hari keempat kita coba tes dokumentasi dan refinement. Gitu aja, mungkin ada ya yang ditanyain lagi. Jangan lupa di-update progress tracker-nya. Dari briefnya mungkin kalau misalkan ada yang belum jelas, boleh ditanyain. Kalau misalkan nggak ada, karena udah jam 9, mungkin kita bisa conclude untuk pertemuan di malam ini. Kita bisa lanjut lagi di besok dengan progress tracker yang udah kalian update ya. Jangan lupa ini karena milestone, kalian mesti pas di semua skill setnya. Ada 4 skill set kan di sini. Ada build API, database koneksi, autentikasi, sama API dokumentasi. Ini semuanya harus pas. Kalau nggak pas, kalian dapat warning letter. Gitu. Jadi mesti semuanya dipasin. Karena kan udah dikasih waktu seminggu ya untuk ngerjain ini. Jadi harusnya bisa ngerjainnya. Gitu aja mungkin. Kalau nggak ada lagi, coba ketik tanggal hari ini. Mana nih? Pada tidur. Oke, aman semuanya. Berarti kalau gitu mungkin kita bisa akhiri untuk sesi malam ini. Terima kasih banyak semuanya. Selamat malam. Terima kasih Kak, selamat malam. Thank you, thank you.